warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu. Semoga sekarang kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran tanpa ada halangan satu apapun. Amin. Minta tolong kepada ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Tadi Baik teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini Allah sudah berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ada yang tidak hadir? ada Rivaldi. baik. Tulisannya nanti bisa dikirim di grup saja ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dari teks narasi. Untuk mengingat kembali apa yang kemarin kita pelajari. Ada yang bisa menjelaskan lagi apa itu teks narasi? Lupa Bu. Yang berisi narasi. Bagus sekali. Kita ulang ya. Jadi pengertian dari teks narasi adalah salah satu jenis teks yang digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Dan tujuan utama dari teks narasi adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai suatu cerita ataupun peristiwa dengan cara yang sistematis dan juga teratur. Biasanya teks narasi ini ditemui dalam berbagai bentuk, termasuk cerita pendek, novel, dongeng, legenda, biografi, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama itu menceritakan sebuah rangkaian peristiwa. Jadi narasi itu menceritakan sebuah peristiwa secara teratur dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua memiliki urutan waktu dan juga tempat. Narasi biasanya menceritakan sebuah kejadian sesuai dengan urutan waktu. Jadi narasi itu merupakan teks yang memiliki sistematika yang baik. Kemudian ciri yang ketiga adalah terdapat tokoh disertai dengan karakter. Dalam teks narasi biasanya terdapat tokoh dengan karakter masing-masing yang bisa kalian tahu ketika kalian membaca teks tersebut. Kemudian yang keempat adalah terdapat konflik. Konflik adalah hal utama dalam sebuah teks narasi. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang deskriptif. Bahasa deskriptif ada yang bisa menjelaskan? Ya, bahasa yang deskriptif itu menggambarkan secara jelas, jadi pembaca itu bisa langsung paham mengenai apa itu teks narasi yang diceritakan itu tuh apa. Kemudian yang terakhir adalah tersusun secara sistematika dan logis. Ketika teks yang kalian tuliskan itu tidak sistematis, tidak logis, maka itu tidak akan bisa dipahami oleh pembaca dan tidak bisa disebut sebagai teks narasi. Bisa disebut sebagai teks narasi ketika tersusun secara sistematis dan juga menggunakan bahasa yang baik. Itu adalah ciri dari teks narasi. Yang selanjutnya adalah jenis teks narasi. Ini hanya beberapa saja. Yang pertama adalah cerita pendek atau cerpen. Kemudian yang kedua adalah novel, ada legenda, fabel, dan juga mitos. Kenapa mereka termasuk dalam jenis teks narasi bisa dijelaskan? Karena berisi narasi. Iya. Iya. Kenapa teks tersebut bisa disebutkan sebagai jenis teks narasi? Karena itu adalah merupakan teks narasi. Kenapa disebut sebagai teks narasi? Saya dulu. Ya, silahkan. Karena kalau yang cerita pendek itu ditulis sesuai dengan urutannya itu runtut dan kronologis sesuai dengan urutan waktu dan ceritanya. Serta di cerita pendek itu juga ada tokoh juga. Ya, baik. Itu adalah salah satu alasan. Itu adalah salah satu alasan kenapa teks tersebut bisa termasuk dalam jenis teks narasi. Sama seperti novel, legenda, fabel, mitos, mereka memiliki penokohan, mereka memiliki konflik, memiliki alur, memiliki sistematika yang baik. Jadi itu termasuk ke dalam teks narasi. Begitu ya? Iya. Yang selanjutnya
Ada struktur. Struktur teks narasi ada 5. Yang pertama adalah orientasi, adalah pengenalan. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam cerita yang ada di dalam teks narasi, kalian akan masuk ke dalam bagian pengenalan. Yang kedua adalah peristiwa utama atau alur cerita. Nah, di bagian peristiwa utama, kalian akan masuk ke awal konflik. Kemudian yang ketiga adalah klimaks atau resolusi. Kemudian yang keempat adalah penyelesaian. Jadi nanti ketika kalian membaca teks narasi, di bagian awal terdapat konflik, dan di bagian akhir akan terdapat penyelesaian dari konflik tersebut. Dan yang kelima biasanya ada evaluasi. Mungkin tidak semua teks narasi itu memiliki kesimpulan, tapi ada beberapa teks narasi yang memiliki kesimpulan pada akhir ceritanya. Ini adalah contoh dari teks narasi. Saya minta tolong kepada Mas Rohman untuk membacakan bagian orientasi dan peristiwa utama. Baik, Bu. Orientasi yaitu suatu hari di kerajaan kecil, hiduplah seorang pelayan bernama Hasan yang bekerja di istana Raja Abdul. Dia adalah pelayan yang rajin dan setia, selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi. Kemudian yang peristiwa utama, suatu malam ketika Hasan sedang membersihkan ruangan raja, dia mendengar suara misterius dari balik dinding. Dengan rasa penasaran yang besar, dia menyelidiki dan menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di balik dinding tersebut. Tanpa pikir panjang, Hasan memasuki pintu rahasia tersebut dan menemukan lorong gelap yang mengarah ke bawah istana. Baik, terima kasih. Ini adalah bagian orientasi dari sebuah teks narasi yang berjudul Petualangan Sang Pelayan. Ini adalah bagian orientasi, bagian awal dari teks narasi. Kemudian peristiwa utama. Kenapa disebut sebagai peristiwa utama? Karena di sini adalah letak nanti akan terjadi konflik. Di bagian sini, Hasan memasuki pintu rahasia tersebut, menemukan lorong gelap yang mengarah ke bagian istana. Ini termasuk dari peristiwa utama. Begitu ya. Selanjutnya, ini bagian klimaks dan resolusi. Kepada Pak Nadila, silahkan baca bagian klimaks dan resolusi. Baik, Bu. Untuk klimaks, setelah menjelajahi lorong gelap tersebut, Hasan tiba-tiba menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di bawah istana. Di ruangan tersebut, dia menemukan harta karun yang sangat berharga dan berkilauan. Namun, tiba-tiba dia tersadar bahwa dia tidak boleh mencuri harta tersebut, meskipun sangat menggiurkan. Kemudian pada bagian resolusi, Hasan memutuskan untuk memberitahu Raja Abdul tentang penemuan ruangan rahasia dan harta karun yang tersembunyi di bawah istana. Raja Abdul sangat terkesan dengan kejujuran dan integritas Hasan. Sebagai hadiah, Raja Abdul memberikan Hasan kehormatan dan penghargaan yang besar di hadapan seluruh kerajaan. Baik, terima kasih. Ini bagian klimaks dan resolusi. Kemudian yang selanjutnya, bagian evaluasi. Minta tolong kepada Kak Mei untuk membacakan bagian evaluasi. Bagian evaluasi. Setelah pengalaman itu, Hasan belajar bahwa kejujuran dan integritas adalah hal yang sangat berharga dalam hidup. Meskipun tidak bisa untuk mencuri, dia memilih untuk mengikuti nilai-nilai yang besar dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain di sekitarnya. Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke bagian penjabaran dari teks narasi tersebut. Yang pertama ada orientasi. Pengenalan tokoh utama yaitu Hasan dan latar belakang cerita yang ada di kerajaan kecil. Kemudian poin kedua adalah peristiwa utama. Hasan menemukan pintu rahasia di balik dinding istana dan menjelajahi lorong gelap yang mengarah ke ruang rahasia di bawah istana. Kemudian di poin yang ketiga adalah klimaks. Hasan menemukan harta karun yang sangat menggiurkan, namun dia memilih untuk tidak mencurinya. Kemudian resolusinya adalah Hasan memberitahu Raja Abdul tentang penemuan tersebut dan Raja memberikan penghargaan atas kejujurannya. Berarti evaluasinya adalah Hasan belajar nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam pengalaman itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Selanjutnya adalah tugas kelompok. Untuk pembagian kelompok, saya bagi per deret. 2 deret 1 kelompok. Berarti ada 4 kelompok ya. Iya, Bu. Iya, saya sama yang Dek, kamu ke belakang ya, Dek?
membaca teks narasi tersebut, tentukan struktur dari teks narasi tersebut. Kelompok yang maju ke depan akan mendapatkan poin. Lima menit ya. Ini ya, ada 5 bagian. Ini yang berkesempatan hanya satu kelompok saja ya. Silakan presentasikan ke depan semuanya. Semuanya semangat Vera. Apa ini dibaca? Ya, itu. Yang pertama itu paragraf pertama dari judul dulu, perbedaan budaya di bawah cahaya rembulan. Paragraf pertama termasuk orientasi yang berbunyi, di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai hidup dua keluarga yang hidup berdampingan tetapi memiliki perbedaan budaya yang mencolok. Keluarga pertama yang dihuni oleh orang-orang dari suku Dayak memegang teguh tradisi-tradisi leluhur mereka yang kaya akan kepercayaan dan ritual-ritual spiritual. Sedangkan keluarga kedua yang berasal dari suku Jawa membawa budaya dan adat istiadat dari Pulau Jawa yang penuh dengan kearifan dan ketegasan. Lanjut. Paragraf kedua, peristiwa utama yang kedua keluarga ini hidup berdampingan selama bertahun-tahun, tetapi perbedaan budaya mereka seringkali menimbulkan konflik. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah dalam hal upacara keagamaan. Keluarga Dayak sering mengadakan ritual yang melibatkan tarian tradisional dan pemujaan kepada roh nenek moyang mereka. Sementara keluarga Jawa lebih condong pada pelaksanaan ritual Islam yang kental dengan doa-doa dan ibadah yang terstruktur. Dan yang paragraf ketiga itu adalah klimaks karena ditandai dengan konflik antara kedua keluarga ini semakin terasa ketika salah satu anggota keluarga Dayak, seorang remaja bernama Ani, jatuh cinta pada Andi, anak laki-laki dari keluarga Jawa. Meskipun mereka saling mencintai, perbedaan budaya dan agama mereka menjadi penghalang besar bagi hubungan mereka. Jadi paragraf ketiga ini terasa ya klimaksnya. Resolusi dari cerita ini terdapat di paragraf keempat yang berisi keluarga Andi menolak hubungan mereka dengan keras, menganggap bahwa pernikahan campuran antara dua budaya yang berbeda akan mengganggu harmoni dan keberlangsungan adat istiadat keluarga mereka. Di sisi lain, keluarga Ani merasa bahwa mereka harus menghormati tradisi leluhur mereka. Tetapi hati Ani terbelah antara cinta dan kewajibannya kepada keluarganya. Kemudian di paragraf terakhir itu kami menemukan bahwa paragraf terakhir ini merupakan evaluasi yang isinya di tengah konflik ini Ani dan Andi harus berjuang untuk mencari jalan keluar. Mereka merasa terjebak antara cinta mereka yang tulus dan tekanan budaya serta agama yang mengikat keluarga mereka. Namun di bawah cahaya rembulan yang bersinar di tepi sungai, mereka berjanji untuk tetap bersama dan mencari cara untuk mengatasi segala rintangan yang ada. Karena cinta mereka lebih kuat daripada batasan-batasan budaya yang ada. Terima kasih. Sudah siap mendapat golden ticket ya? Golden ticket yang akan saya serahkan kepada kelompok jeruk.
maju. Kirain kalau tiketnya tuh nanti uasnya dapat 100 gitu loh Bu. Oh, 150. Kita mengerjakan kuis. Silakan kepada kelompok jeruk. Terima kasih sudah ke depan, sudah mempresentasikan. Tepuk tangan dulu. Belum. Tarik kan. Cepet. Cabut sih. Nah. Ini Kak Isya. Sekarang. Minta tolong Karenita kirim link ke grup. Ya. Kita akan melaksanakan kuis, mini kuis untuk mengukur mengenai pemahaman teman-teman terkait dari struktur teks narasi. Yang mana Bu? Kuis langsung Bu. Ini masih. Oh, jadi apa ini? Ini adminnya nggak sih Bu? Iya, itu biasanya adminnya, Bu. Iya, link admin nggak sih Bu? Oh iya Kak, sebentar Iya. ya. Ya Bu. Langsung screenshot. Masuk dulu di 100 ya. Betul kan itu? Silakan dimasukkan kodenya. Bentar, Bu. Wes, Aku sih ya. Yung mau uruk kayak orang kuwi. Kawan tak Bu kok nggak bisa? Sinyalmu saya kayak apa yang gitu. Orang-orang. Ini kok aku tetap ujian, kok masih ikutan ujian. Sudah masuk semua? Belum. Pinggir kok. Berapa lagi? Aku belum, sebentar ya Bu. Habis ini Bu baru masuk. Itu begini. Para bela nek kuwi. Maria. Sudah? Sudah semua? Sudah Bu. Sudah. Belum Bu, sebentar. HP-nya ngelek. Wifi-nya jelek. Lem biru. Iya. Ya. Ya.
Sudah. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Diam ya. Sudah masuk semua? Ya, kok gak muncul? Internetnya mau udah 551 berapa? 676. Ya berasa. Sudah semua? Belum. Ayo toh, ayo toh. Hidarmin 551 676. Ya, kok pernah kacau? Wih. Itulah siapa? Kedua ini sekarang bisa mau di sini lah. Cepet-cepet Pak. Mau di sini itu. Coba. Waktu. Pero kita kok utama. Benar. Tenang. Pak Brode sampai ada sendiri nanti. Kedua utara. Lasaro. Gendok utara. Aduh, bentar. Sudah semua? Saya tahu. Ih, kena gendok utara. Iya. Oh, ini jane udah diaktifkan oleh Ini siapa ini? Aku. Oh. Dewi. Kok tangan sendiri? Sudah cukup atau lagi? Cukup. Enggak ya. Enggak. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut dalam pembelajaran hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.